Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bisa menyapa Bapak Ibu kembali dalam kegiatan Pojok Syariah. Ini Pojok Syariah seri ketiga. Jadi insya Allah ini akan kita lanjutkan ke seri-seri selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mengangkatkan tema terkait dengan gadai emas. Mungkin banyak juga masyarakat atau nasabah atau calon nasabah kita yang belum paham apa itu gadai emas. Kalau sekarang kan mungkin tahunya ada gadai gitu. Kalau perusahaan yang sudah malang melintang di dunia persilatan gadai ini ada pegadaian. Pegadaian itu sahabat kita. Seluruh yang bergerak di konsep gadai emas nanti itu akan menjadi sahabat bagi kami di Bank Nagari Syariah. Nah, ini tentunya menjadi proses bagi kita juga di Bank Nagari Syariah dan juga di lembaga keuangan syariah untuk bisa memberikan literasi, bisa memberikan informasi, edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa memanfaatkan produk-produk syariah yang ada di lembaga perbankan. Akhirnya edukasi dan literasi ini akan berefek kepada inklusinya nanti. Nah, hadir juga bersama kita ada Pak Heri Fitrianto, pemimpin cabang Bank Nagari cabang Syariah Padang. Kita minta opening speech dari beliau untuk bisa membuka kegiatan kita pada hari ini. Pada Pak Heri, kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat bertemu walau dalam virtual pada hari ini. Kemudian juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman yang berbahagia yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi, atas dukungan Bapak Ibu semuanya, sehingga kita pada hari ini bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini adalah seri daripada Pojok Syariah yang ketiga. Kami mengangkat tema pada hari ini adalah gadai. Bank Nagari Cabang Syariah Padang secara rutin mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam rangka edukasi, dalam rangka memajukan ekonomi syariah, kemudian dalam rangka membesarkan Bank Nagari Syariah, di mana kita semua tentu mengharapkan bahwa ekonomi syariah khususnya di Sumatera Barat semakin berkembang. Hal ini juga sejalan dengan kegiatan yang sedang dijalankan oleh Bank Indonesia pada hari ini, yaitu Festival Ekonomi Syariah Minangkabau. Maka kami juga menjalankan rangkaian-rangkaian kegiatan, antara lain adalah Pojok Syariah 3 ini. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan produk kami, yaitu gadai emas. Di sini akan hadir staf yang selama ini telah membidangi gadai emas, baik itu di cabang syariah sendiri maupun di cabang pembantu. Bapak Ibu semuanya, kami mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, Bapak Ibu semua akan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi atau lebih lengkap lagi tentang gadai emas, khususnya di Bank Nagari Cabang Syariah atau Bank Nagari Syariah, sehingga kita semua dapat menularkan atau menyampaikan apa yang kita ketahui ini kepada masyarakat lebih luas lagi. Kemudian harapannya tentu Bapak Ibu semua mendapatkan solusi keuangan yang lebih cepat, apalagi di masa pandemi ini, dengan cara gadai emas, tentunya di Bank Nagari Syariah. Bank Nagari Cabang Syariah Padang saat ini beralamat di Jalan Belakang Hulu nomor 53 Padang.
di simpang lampu merah Jalan Pemuda. Bapak Ibu semua silahkan datang ke Bank Nagari Syariah dan kita tentu akan dapat menikmati atau mendapatkan layanan ya seluruh produk-produk syariah baik itu di sisi penghimpunan dana maupun penyerahan dana serta produk-produk lainnya. Bank Nagari Syariah kita harapkan sebagai bank syariah atau bank milik pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat ini dapat berkembang seiring dengan kemajuan zaman, kemudian juga beradaptasi dengan situasi dan kondisi pandemi saat ini. Mari kita semua dukung Bank Nagari Syariah dan saya mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, silahkan mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan kami menyediakan hadiah ya, tidak hanya dalam kegiatan webinar ini, namun juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya seperti pembukaan rekening dan kegiatan-kegiatan lainnya, semuanya penuh dengan hadiah-hadiah bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri sudah membuka dengan opening speech beliau. Kita berharap apa yang beliau sampaikan tadi menjadi penyemangat, menjadi informasi, dan juga menjadi kalau di Minangnya paimbau bagi Bapak Ibu nasabah kami yang tercinta di Kota Padang khususnya dan juga di Sumatera Barat. Bank Nagari Syariah ini ada 5 cabang, ada 4 cabang, ada 5 cabang dan 4 capem. Nah, jadi silakan nanti bisa memanfaatkan produk-produk yang ada di 5 kantor cabang syariah dan juga 4 kantor capem syariah. Dan tentunya di seluruh kantor Bank Nagari yang ada di Sumatera Barat itu sudah bisa melayani produk-produk syariah. Jadi kita sudah membuka di seluruh kantor di Sumatera Barat untuk layanan syariah. Jadi Bapak Ibu silakan memanfaatkan produk-produk syariah yang ada di Bank Nagari pada kantor cabang yang Bapak Ibu bisa temui. Di Tapan bisa, di Tapus bisa, di Mentawai pun bisa. Jadi semua kantor cabang yang ada di Sumatera Barat sudah bisa melayani layanan syariah. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah diinformasikan oleh Pak Eri. Terima kasih Pak Eri sudah memberikan. Ini ada juga hadiah yang disiapkan oleh Pak Eri kepada kita yang hadir di sini. Nanti akan kita pilih dari beberapa peserta web series ini yang aktif atau bisa memantik diskusi. Nanti akan kita hadiahi souvenir ya, seperti souvenir lah nanti yang akan kita berikan. Dan ini titipan Pak Eri, nanti silakan diberikan kepada peserta yang hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Hadir juga di kantor kami di Capem Syariah Simpang 4, kantor Capem Syariah Simpang 4, nanti ada Pak Alek di situ yang akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan teknis proses dan juga simulasinya. Nah, mudah-mudahan hari ini hadir juga beberapa kawan-kawan dari Bank Nagari juga, hadir juga dari nasabah-nasabah kami, hadir juga dari beberapa kawan-kawan, mungkin ada instansi-instansi lain yang juga hadir. Insya Allah ini bisa menjadi penyambung informasi dari kami, Bank Nagari Syariah, kepada Bapak Ibu peserta. Kita langsung saja, Bapak Ibu, kita langsung minta kepada Pak Muhammad Rizal Putra. Muhammad Rizal Putra, beliau analis gadai emas di cabang Bank Nagari cabang Syariah Padang. Pada Pak Rizal kita persilakan. Oke, terima kasih pada Pak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami sampaikan pada Bapak Ibu yang menyaksikan Zoom tentang gadai emas syariah. Kami akan menyampaikan beberapa materi, tapi kami akan lebih pada ingin seperti tanya jawab pada Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa materi yang akan kami sampaikan bersama dengan Pak Alek yang ada di Syariah Simpang 4.
Oke, langsung saja. Pada hari ini Selasa kami akan menyampaikan materi tentang gadai emas. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian telah mengetahui apa sih itu gadai emas, gadai. Secara harfiahnya gadai itu merupakan ada barang yang ditahan. Kalau di sini kami di Bank Nagari Syariah Padang mengkhususkan itu gadai yang barang ditahan itu adalah gadai. Ada beberapa akad yang kami pakai di sini di gadai emas, ada 3 berdasarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama itu gadai itu sendiri dengan akadnya adalah rahan. Yang kedua adanya akad dari ijarah atau sewa, biaya sewa yang dimana kami bebankan ketika nasabah itu menitipkan emasnya, itu kami ambil sewanya, bukan dari total dari plafonnya. Yang ketiga itu kok atau talangan, itu yang kami berikan kepada Bapak Ibu nasabah berapa jumlah dari plafon tersebut. Ini ada beberapa poin di sini kami sampaikan. Di sini gadai itu merupakan kebutuhan itu jangka pendek. Seperti Bapak Ibu yang ada masalah tentang misalnya kebutuhan misalnya pembayaran uang sekolah, tetapi dalam saat ini belum ada uang tunai, tapi ada simpan ibu berapa emas, itu bisa digunakan. Next ya. Nah ini di Bank Nagari Syariah sendiri, objek yang kami sebutkan itu adalah objek berupa emas perhiasan, baik itu emas baik bentuk priapan maupun batangan atau lantangan, baik itu lokal maupun dari LM Antam. Di sini di gadai emas di Bank Nagari sendiri memiliki jangka waktu dari 1 bulan minimal, 2 bulan sampai 4 bulan, dan dapat diperpanjang atau digadai ulang. Maksimal pembiayaan ini 80% dari nilai taksiran. Maksudnya gini, ketika kami dari petugas menaksir dengan nilai taksiran emas dari Bapak Ibu, nilai taksiran tersebut kami berikan sesuai dengan ketentuan itu sebesar 80%. Biaya pemeliharaan di sini kami mengambil 4.500 per gram per bulan. Itu misalnya kalau ada Bapak Ibu emas 1 emas berarti 2,5 gram sekitar 11.250 per gram per bulannya. Ini di sini kami biaya nominasi yang timbul sekitar 20.000 per akad gadai. Jadi semuanya kami minimal gadai itu sekitar 500.000 sampai dengan 250 juta. Persyaratannya ini Bapak Ibu, pertama itu mengisi formulir akad gadai. Berikutnya fotokopi identitas diri, KTP. Terus di sini membuka tabungan Bank Nagari Syariah, menyerahkan barang jaminan berupa emas yang akan ditaksir. Kalau NPWP ini untuk pinjaman di atas plafon tertentu di atas dari 100 juta. Ini keuntungan yang kita dapat aman
Bank Nagari adalah bank yang dikenal dipercaya di Sumatera Barat. Terus jangka waktu fleksibel, di mana di sini kami akan memberikan jangka waktunya dari minimal 1 bulan sampai 4 bulan. Imbal fee menarik ini maksudnya gini, kami memberikan imbal fee yang kompetitif dengan harga terjangkau bagi nasabah. Alternatif solusi ini yang kami sebut tadi, membantu nasabah mengalami kesulitan itu berdasarkan jangka pendek sifatnya atau mendesak. Nilai sewa murni syariah karena diambil berdasarkan berat jaminan. Jadi biaya sewa itu berdasarkan berapa berat emas yang akan diletakkan atau digadaikan. Ini Bapak Ibu alur dari proses gadai emas Bank Nagari Syariah Padang. Pertama itu nasabah datang ke petugas gadai membawa emas serta identitas diri serta buku tabungan. Buku tabungan ini Bank Nagari Syariah. Berikutnya petugas atau kami di sini menerima emas dan menaksir dan menentukan plafon beserta biaya sewa yang akan timbul. Berikutnya pencarian gadai dan tanda tangan akad gadai dari nasabah. Berikutnya setelah pencairan, di situ uang yang dicairkan itu masuk ke rekening nasabah, itu bisa mengambil dari teller maupun di ATM Bank Nagari. Ini berikutnya akan disampaikan oleh teman. Kembalikan kepada Bapak Rika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal. Sudah kita sengaja Bapak Ibu, kita sengaja menyampaikan materinya tidak terlalu panjang. Kita cukup inti-intinya saja. Berharap nanti kita ada diskusi yang lebih intens. Bapak Ibu yang punya tes nanti silakan diskusikan dengan kami nanti. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal, prosesnya sangat gampang. Makanya kita berani bikin 15 menit cair itu, jika Bapak Ibu sudah punya rekening itu 15 menit cair. Datang ke kantor cukup bawa emas, nanti langsung diperiksa oleh kawan-kawan di juru taksir, sudah mendapatkan berapa berat, berapa plafon, dan berapa yang bisa diberikan, tanda tangan akad, itu sudah tersistem semua, itu clear, selesai, masuk ke rekening. Bapak Ibu bisa ngambil di teller, ataupun bisa ngambil di ATM. Cukup 15 menit bisa kita selesaikan. Nah, ini prosesnya sudah bisa kita jalankan di Bank Nagari Syariah. Nah, untuk simulasi, nah kita juga hadir di Bank Nagari Syariah Simpang 4. Pak Alek nanti insya Allah akan memberikan, tapi selagi kita memberikan materi, Bapak Ibu yang punya pertanyaan, boleh silakan nanti bikin di kolom komentar pertanyaannya apa, di ruang chatnya nanti silakan dibikin di situ, nanti akan kita jawab satu persatu. Dan setelah materi dari Pak Alek nanti selesai, silakan juga nanti yang mau raise hand atau mau menyampaikan langsung hidupkan saja mic-nya. Oke, kita minta ke Pak Alek untuk melanjutkan, silakan Pak Alek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bang Rifka serta Pak Heri yang telah membuka acara ini. Dan terima kasih kepada para peserta yang hadir pada siang kali ini di jam 11.30 ya. Perkenalkan, nama saya Alek Ismanto. Alhamdulillah saya pada saat ini di Capem Syariah Simpang 4. Tepatnya di Simpang 4 ya, Pasaman Barat. Di sini saya cuma menambahkan beberapa slide yang kata Bang Rifka tadi. Memang kalau untuk gadai ini slide-nya tidak seberapa, cuman kita mencoba untuk berinteraksi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bagaimana sih gadai emas itu di BPD Syariah? Apa bedanya dengan pegadaian lain gitu kan? Di sini kita akan mengupas tuntas semuanya, apa kelebihan dan kekurangan kita. Yang pasti kalau di BPD Syariah itu kebanyakannya kelebihannya, dan bahkan kita tidak menemukan kekurangannya gitu. Baik, di sini saya mencoba membacakan seperti yang Bapak Ibu lihat, itu ada simulasi gadai emas. Katakanlah itu buyback, harga antam sekarang itu 840.000 per gram.
Nah, jika Bapak atau Ibu mempunyai 10 gram emas atau 4 emas, kan kalau di sini satu emas itu nilainya 2,5 gram. Jadi kalau 10 gram itu sama dengan 4 emas. Dengan 4 emas itu, Bapak Ibu menggadai ke kita, itu harganya sekarang mendapat 6.440.000. Dengan biaya ADM 20.000, dan untuk 1 gramnya itu kita hitung adalah 11.450. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menghitung nanti Bapak atau Ibu punya berapa emas. 1 emas itu 2,5 gram, kita tinggal kalikan 4.500. Nah, contohnya itu 10 gram. 10 gram kali 4.500 jadi 45.500. Ini untuk sewa 1 bulan. 4 bulannya 180.000. Jadi kalau kita di BPD Syariah itu kita mengambil sewa atau ijarahnya berdasarkan berat, bukan berdasarkan pinjaman. Nah, inilah kelebihan kita murni pure syariah, hitungan kita itu berdasarkan berat, bukan berdasarkan pinjaman. Jadi kalau kita kalkulasikan dengan harga sekarang, kalau kita presentasikan dengan harga sekarang itu lebih kurang 0,7% per bulannya. Dibandingkan dengan tempat yang lain, itu standarnya itu minimal 2% per bulan, itu sewanya per bulan. Sewanya 2% per bulan. Dan ADM-nya itu mahal sekali gitu. Kalau kita hitungkan dengan 1.600.000 sekarang, itu harganya 1.600.000 sekarang, kalau Bapak Ibu menggadai, itu kalau kita presentasikan sewanya 1 bulan itu lebih kurang 0,7% per bulannya. Itu Bapak Ibu kalau contohnya 10 gram nih, gadai. Itu keluar uangnya, dapat uangnya 64.400.000. 1 bulannya 450. Itu sangat murah sekali. Dan 4 bulannya 1.800.000. Itu kalau harga 480 per gram ya. Misalnya kalau harga emas naik, itu sewa kita tetap sama 4.500 per gram per bulan gitu. Nggak ada perubahan. Naik terus. Boleh tambahkan lagi, lanjut slide-nya. Nah, itulah. Nah, contohnya ini contohnya ya simulasi. Katakanlah pada tanggal 26 Juli 2001 itu Ibu Rani menggadai 1 buah cincin. Itu kadarnya katakanlah 23 rakaat dengan berat 10 gram atau 4 emas. Jadi ketika itu Bu Rani menggadai, uang yang dapatnya sama kita 6.440.000. Nah, kalau 2 bulannya, tadi kan 1 bulannya 45.000. Nah, Ibu Rani membayar 2 bulan itu 90.000 ditambah ADM 20.000, itu 110. Bedanya itu adalah sewa dan ADM itu kita ambil di awal. Misalnya nih, Ibu Rani kan membuat akadnya 2 bulan. Ternyata Ibu Rani cuman 1 bulan udah ada uangnya gitu. Nah, gimana caranya Pak? Gimana caranya Alek gitu kan? Apakah uang kita kembali? Iya, kita kembalikan berdasarkan berapa lama Ibu Rani menggadai gitu. Jadi tetap sewanya kita ambil sesuai akad, nanti pelunasannya kita hitung lagi berapa yang nanti kita ada diskon margin lah seperti itu. Jadi tidak semuanya kita ambil kalau memang pelunasannya dilakukan dipercepat gitu seperti itu. Mungkin itu 2 slide tadi yang bisa saya bacakan. Slide ketiganya itu mungkin petugas gadai yang ada di cabang maupun di Capem yang ada di BPD Syariah. Mungkin itu dulu Bang Rifka. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah bisa kita jawab. Cukup dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alek Ismanto dari Simpang 4. Jadi ini serunya kalau di zaman digital ini kita bisa bertatap muka walaupun berjauhan. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, tapi ada informasi juga yang harus saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu yang mau screenshot nanti silakan di screenshot. Ini petugas kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita di Bank Nagari Syariah yang bisa diakses oleh Bapak Ibu untuk bisa mempercepat proses gadai emas yang Bapak Ibu butuhkan. Ada Pak M. Rizal Putra tadi yang sudah menyampaikan materi di awal, silakan dicatat nomor handphonenya. Beliau juga akan open
kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan WA pun boleh, dengan telepon pun boleh, nanti akan direspon oleh beliau. Ada Pak Alex Ismanto tadi juga yang sudah menyampaikan materi kita yang kedua tadi di Capem Syariah Simpang 4. Ada Pak Juan Saputra itu di cabang Syariah Solo, jadi kawasan Solo, Sawalunto, Sijunjung, Damasraya yang kebetulan lewat ke Solo mau menggadaikan emasnya, silakan mampir ke cabang Syariah Solo, itu adanya di Jalan Sudirman nomor 11. Di Jalan Sudirman itu kalau saya tidak salah di dekat di kantor DPRD lama. Nah, nanti silakan berkunjung ke situ untuk bisa memanfaatkan produk Gadai Emas dengan Pak Juan. Ada juga Pak Yan Trisno di cabang Syariah Payakumbuh. Ini juga di Jalan Besar, itu bersebelahan dengan Bank Nagari konvensional kita dekat Ramayana. Nanti silakan juga Bapak Ibu yang berdomisili di daerah kawasan sekitar cabang Syariah Payakumbuh juga bisa ke Pak Yan Trisno. Silakan dicatat nomor handphonenya. Silakan ditanya. 24 jam mereka akan melayani. Tapi kalau jam 9 KT dimatiin handphone. Kemudian ada Pak Bima Mahardika itu di cabang Syariah Bukit Tinggi. Silakan Bapak Ibu catat nomornya. Itu yang di Bukit Tinggi, boleh berkonsultasi dengan beliau. Dan ini tentunya tidak hanya sebatas produk-produk Gadai Emas juga. Silakan Bapak Ibu mau bertanya terhadap produk-produk lain pun. Ini teman-teman kita yang berlima ini juga expert di bidang pembiayaan. Silakan Bapak Ibu bertanya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk kebutuhan Bapak Ibu nantinya. Nah, ini mungkin petugas-petugas yang bisa menjadi kontak person Bapak Ibu nanti jika membutuhkan produk-produk Gadai Emas di Bank Nagari Syariah. Nah, di kolom chat ada beberapa pertanyaan, akan coba kita bahas satu persatu. Pak Alex nanti juga siap ya Pak Alex ya. Kita coba lihat. Dari yang pertama itu ada dari Ibu Hana mungkin ya. Saya salah satu nasabah Gadai Bank Nagari Syariah, di mana kami rasa terlalu banyak akad kredit yang harus kami tanda tangani. Oh, jadi Ibu Hana ini sudah menjadi nasabah Gadai Bank Nagari Syariah. Beliau menyampaikan bahwa ada banyak akad kredit yang harus ditandatangani. Sebagai masukan, minta untuk menyederhanakan akad dan uang ADM-nya disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Jadi membantu juga bagi nasabah dengan pinjaman kecil. Karena nasabah dengan pinjaman 1 juta dan 100 juta, ADM-nya sama saja. Baik, ini saya bantu jawab dulu Pak Riza, Pak Alex. Jadi Ibu Hana bertanya, ini akad pembiayaan, akad Gadai Emas ini kok terlalu banyak? Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal, ada akad rahan, ada akad ijarah, ada akad qor. Ada 3 akad ini. Dan ini ditandatangani semua. Secara prinsip ini wajib. Nah, tapi memang kami sedang melakukan pembaharuan, sedang melakukan beberapa revisi-revisi, baik terhadap dengan SOP ataupun operasional. Ini termasuk apa yang Ibu Hana sampaikan ini, termasuk menjadi catatan kami. Kami akan menjadikannya 1 lembar nanti ke depan. Insya Allah itu segera akan kita bisa selesaikan. Cukup 1 lembar tanda tangan nasabah. Ya samalah dengan beberapa bank-bank syariah lain ataupun di Pegadaian Syariah yang juga menerapkan ini. Insya Allah ini juga masukan yang sudah sering kami dapatkan dan tentunya Bank Nagari Syariah melakukan perubahan-perubahan berdasarkan kebutuhan nasabah. Jadi ini menjadi catatan bagi kami untuk melakukan perubahan sesegera mungkin. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Ana ini terkait dengan biaya ADM. Bisa enggak biaya ADM-nya disesuaikan dengan jumlah pinjaman? Nah, konsepnya gini Bu Ana. Kalau di Gadai Emas, kalau kita berpatokan kepada jumlah pinjaman, itu sudah masuk ke ranah kalau dari sisi konsep syariahnya ini sudah agak sedikit keluar dari syariah compliant. Sudah tidak sesuai lagi dengan syariah karena kita tidak berpatokan ke uang yang dipinjamkan, uang yang dibiayai. Kalau kita mematok kepada uang yang dipinjamkan, kita masuk ke ranah pinjam meminjam. Ini ranahnya gadai menggadai gitu. Jadi ada 3 akad tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal. Ibu Hana nanti datang ke bank, itu akad gadai awalnya adalah rahan. Ibu Hana ngasih emas. Itu ngasih emas digadaikan ke bank, akadnya rahan. Kemudian Ibu Hana diberikan pinjaman. Ibu Hana diberikan pinjaman dalam bentuk akad qor. Anggap saja dapat 2.400.000. Nah, 2.400.000 ini diberikan dalam bentuk akad qor. Nah, bank nanti
yang menjadi beban biaya bagi bank apa? Ada ijarah. Emas yang Ibu Hana tempatkan tadi akan disimpan oleh bank ke dalam bentuk safe deposit box yang aman, terjamin, tidak akan mudah terbakar dan segala macamnya. Nah, ini diasuransikan dan ada biaya-biaya segala macamnya. Ini yang diijarahkan. Jadi biaya yang didapatkan oleh bank berasal dari ijarah dari emas yang disimpan. Nah, secara prinsip tidak mungkin, tidak boleh kita meminta biaya yang berdasarkan pinjaman. Karena kalau sudah masuk ke ranah pinjaman, itu kita sudah tidak, core itu tidak ada biaya. Jadi Bapak Ibu, core tidak ada biaya. Tidak boleh kita membebankan biaya di core, karena core itu pinjaman apa ya, pinjaman kebajikan lah gitu. Tidak perlu ada pengembalian lebih ataupun tidak perlu ada pengurangan. Jadi kalau dipinjamkan 2.400.000 harus dikembalikan 2.400.000. Nah, biaya-biaya gimana? Biaya-biaya secara konsep itu harus diselesaikan oleh nasabah. Bisa di awal, bisa di akhir. Saat ini yang ada di Bank Nagari Syariah itu di awal. Nah, insya Allah sedang dilakukan perubahan-perubahan mendasar terhadap produk kita ini. Insya Allah nanti akan kita kita berikan juga opsi untuk diambil di akhir. Nah, jadi begitu. Jadi tidak terkait dengan berapa pinjamannya, Bu Ana. Jadi terkait dengan berapa beratnya. Kalau beratnya, jadi gini, ternyata nasabah punya emas 1 kilo. Dia naruh ke Bank Syariah. Dia naruh ke Bank Nagari Syariah 1 kilo, tapi cuma butuh pembiayaannya 1 juta. Biaya ADM-nya tetap 20.000. Biaya ujrohnya akan lebih besar karena emasnya besar. Jadi tidak akan terkait dengan berapa core atau pinjaman yang akan kita berikan nantinya. Jadi begitu Bu Ana. Kita masuk ke pertanyaan kedua, ini dari Bu Elvi ya, Bu Elvi. Kalau saya tidak ada rekening Bank Nagari, apa harus buka dulu rekening? Saya bantu jawab juga, Pak Rizal, Pak Alek. Rekening itu media untuk memasukkan uangnya, Ibu Elvi. Jadi alhamdulillah Bank Nagari sekarang sudah keren, sudah bisa menyamai bank-bank nasional, bank-bank swasta. Kita sudah punya segala kebutuhan digital, ada NCM, internet banking, ada mobile banking, SMS banking, segala yang banking ada. Malahan kalau di Bank Nagari Syariah ini lebih serunya, kalau di Bank Nagari ya secara keseluruhan ada phone banking. Bapak Ibu tinggal telepon petugas kita akan lebih akrab untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan. Kita kadang-kadang bisa memberikan informasi terkait dengan hal-hal perbankan juga melalui telepon. Jadi ini phone banking lah namanya. Nah, intinya apa? Bu Elvi nanti buka rekening bukan hanya untuk gadai saja, tapi banyak manfaat yang akan bisa didapatkan. Ada auto debitnya, ada auto debit yang juga bisa dimanfaatkan, ada pembayaran PDAM, pembayaran listrik, pembayaran kartu handphone dan segala macam itu bisa dikonekkan semua. Jadi rasanya tidak akan rugi membuka rekening di Bank Nagari. Dan tentunya satu lagi yang penting, kenapa harus buka rekening di Bank Nagari? Ini spirit yang sedang kita bangun. Bank Nagari ini bank milik pemerintah daerah Sumatera Barat, bank milik Sumatera Barat. Kalau uang yang ditempatkan di Bank Nagari itu kita kelola sendiri. Kita kelola di Bank Nagari dan kita serahkan membantu kredit, membantu pembiayaan sektor real, UMKM itu di Sumatera Barat. Insya Allah dana yang kita kumpulkan akan kita sebarkan kembali kepada masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Akan sedikit berbeda dengan bank-bank nasional mungkin, kalau dananya kita simpan, kalau berlebih tidak ada yang mau diberikan kredit di Sumatera Barat, bisa dia akan lepas ke daerah lain. Nah kalau kita, insya Allah komitmen dari Bank Nagari dan juga pemegang saham, dana yang kita kelola itu kita tempatkan di Sumatera Barat. Malahan kekurangannya kita ambil dari Jakarta ini. Kita ambil dana-dana dari Jakarta, kita serahkan juga ke masyarakat di Sumatera Barat. Nah ini tentunya menjadi catatan penting kita, Bu Elvi dan juga Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting kali ini, bahwa membuka rekening di Bank Nagari bukan hanya kaitannya uang saja, tapi membuka rekening di Bank Nagari ini juga mengangkat marwah Sumatera Barat. Nah, ini bahasa kerennya ini. Di marwah Sumatera Barat ini akan terangkat jika Bank Nagari ini besar, bisa merajai daerah, bisa menjadi bank terkemuka di Sumatera Barat.
Oke, kita langsung ke Bu Resti. Apakah harus punya rekening Bank Nagari Syariah? Kalau Bank Nagari Konven bisa. Oke, ini saya bantu jawab juga. Rekening Bank Syariah, insya Allah, kalau kita mencairkan rekeningnya nanti, Bu Resti, itu memang harus ke rekening yang syariah, karena kita menjalankannya dalam konsep syariah. Nah, ini tentunya panduan dari atas sampai ke bawahnya itu harus bisa clear. Kalau kita bertransaksi di syariah, kalau bisa rekeningnya juga harus tetap syariah. Dan yang kedua, ini memang prosesnya kita harus mencairkannya, karena dari sistem aplikasi di perbankannya juga seperti itu. Kita harus mencairkannya dalam masuk ke rekening yang ada di Bank Nagari Syariah. Dan tidak tertutup kemungkinan, Ibu Resti, tidak tertutup kemungkinan bisa saja ini beberapa catatan-catatan penting yang sudah kita terima juga dari nasabah. Mungkin nggak nanti ini pencairannya tidak pakai rekening, bisa jadi. Jadi pencairannya langsung datang ke teller, cuman bawa kertas, datang ke teller dapat duit. Nanti melunasinya juga seperti itu. Nah, ini prosesnya akan sangat dinamis, tapi untuk saat ini harus memiliki rekening Bank Nagari Syariah. Tidak ada ruginya. Jadi Bu Resti insya Allah akan sangat bermanfaat jika bisa memanfaatkan produk dari Bank Nagari Syariah nantinya. Ada Pak Anton Sapril. Nah, ini Pak Rizal nih mungkin nanti yang jawab. Selamat pagi, terima kasih atas pemaparannya Bapak Rizal. Ini karena Pak Rizal ini panggil ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selain emas Antam, adakah emas lain yang bisa digadaikan? Itu yang pertama Pak Rizal. Apakah nilai taksirannya berdasarkan harga emas Antam juga? Kemudian yang kedua, mungkin bisa dijelaskan kembali apa maksud dari imbalan atau fee atas penyewaan atau objek. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana strategi dari Bank Nagari Syariah dalam menghadapi kompetitor sejenis? Mungkin saya bantu jawab yang ketiga Pak Rizal. Nanti yang satu dua silakan Pak Rizal jawab. Yang ketiga ini bagaimana strategi dari Bank Nagari Syariah dalam menghadapi kompetitor? Kita sama-sama tahu dan mungkin juga hadir mungkin di Zoom meeting kita pada hari ini, karena ini kita sebarkan ke berbagai daerah juga untuk bisa menginformasikan. Mungkin ada kawan-kawan dari Pegadaian yang juga hadir, ada dari BSM atau BSI sekarang, ada dari bank-bank syariah lain yang juga punya produk gadai emas, ada juga dari kawan-kawan Jakarta yang tadi konfirmasi mereka mau ikut juga dari lembaga-lembaga pelatihan gadai juga hadir di kegiatan kita ini. Kita tidak menganggap lembaga gadai lain yang bisa memberikan gadai emas itu kompetitor. Spirit yang sedang kita bangun begini Bapak Ibu. Jadi Pak Anton ya, spirit yang sedang kita bangun Pak Anton, kita mau memberikan edukasi dan literasi semaksimal mungkin kepada seluruh masyarakat. Nah, tentunya gadai emas yang sekarang sedang kita informasikan ini, nantinya jika Bapak Ibu sudah menggunakan produk di gadai emas di tempat lain, boleh nanti bergabung dengan kita, ataupun tetap di situ pun tidak ada masalah. Tapi intinya informasi sudah kita sampaikan. Nah, kalau terkait dengan kompetitor, sebenarnya kan kalau kajian apa sih strategi kita kalau dengan kompetitor, biasanya kita bermainnya dengan tarif. Jadi insya Allah, tadi semangat yang sudah saya sampaikan juga ke Bu Elvi tadi, kalau bertransaksi di Bank Nagari Syariah tentunya bukan hanya keuntungan berupa profit keuangan atau segala macamnya, tapi juga marwah Sumatera Barat akan kita angkatkan. Itu yang pertama. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau menggadai ke syariah, ke Bank Nagari Syariah, tentunya tetap marwah Sumatera Barat akan tetap menjadi poin pentingnya. Yang kedua, insya Allah itu harga biaya ADM kita cukup rendah. Mau naruh 1 kilo pun kita tetap kasih 20.000 biaya ADM-nya. Jadi biaya ADM-nya hanya satu per akad. Kemudian untuk biaya ujrohnya Rp150 per hari. Rp150 per hari per gram. Nah, ini kalau kami melihat ini cukup ringan, dan mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan masyarakat kita yang memang membutuhkan dana lebih cepat dan tidak berbelit-belit dan murah. Nah, ini yang kita coba kita kedepankan. Baik, untuk yang pertanyaan 1-2 kita minta Pak Rizal, silakan jawab Pak Rizal. Oke, terima kasih pada Pak Rifkah. Pemaparannya sangat luar biasa sekali.
di sini kami melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bapak Anton. Itu selain emas antam, apakah bisa digadaikan? Apakah nilai taksirannya berdasarkan harga emas antam juga? Baiklah Bapak Anton, di sini kami menjelaskan kembali sesuai dengan syaratnya itu emas yang bisa digadaikan itu bisa berupa emas perhiasan dan emas latakan dan emas antam yang diproduksi antam. Terus itu dengan minimal kadar karatasenya 16 karat atau di pasaran Sumatera Barat itu AME 22 atau 16 karat. Nilai taksirannya ya kami sampaikan kembali, kalau nilai taksiran itu memang berdasarkan dari nilai buyback antam secara real time per harinya. Jadi berapa harga buyback antam itu menjadi patokan dari nilai taksiran kami. Kami berdasarkan per harian buyback real time. Terus pertanyaan dari Bapak Anton juga, mungkin bisa jelaskan kembali apa maksud dari imbalan fee atas penyewaan atas objek jaminan tahan ujroh berarti. Di sini kami sampaikan lagi bahwa maksudnya itu imbalan atas penyewaan itu kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Kami ijarah itu dalam 1 bulan itu sebesar 4.500 per gram per bulannya. Itu yang maksud dengan timbalan fee atau penyewaan objek tersebut. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Taufik. Jika saya mau gadai emas, apa harus yang bersangkutan datang ke kantor atau bisa diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa karena posisi sedang berdomisili di luar kota Padang. Di sini sesuai dengan bisa diwakilkan. Di sini sesuai dengan prinsip garis tersebut, siapa yang membawa barang berarti itu diakui sebagai pemiliknya. Jadi maksudnya gini, emas dari Pak Taufik, tapi ketika datang ke Bank Nagari Syariah Padang itu bisa diwakilkan dengan yang lain kan, di lain berarti akad itu akan dipakai itu adalah akad atas nama yang diwakilkan, bukan berdasarkan atas nama Pak Taufik, seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan dari selanjutnya akan kami serahkan pada Bapak Rifka kembali. Baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi ini semakin banyak, ini silakan Bapak Ibu bertanya di ruang chat. Saya minta juga ini Pak Alek, silakan diaktifkan Pak Alek. Ini ada pertanyaan, tadi juga boleh ditambahkan pertanyaan dari apa? Ini dari mana? Ini ada emas lantakan sekali nih yang nanya ini. Emas lantakan sudah. Ini dari Pak Taufik ini. Pak Taufik nanti mohon ditambahkan juga Pak Alek. Kemudian dari Dova Amelia, silakan Pak Alek. Baik, terima kasih Pak Rifka. Saya sedikit menambahkan ya seperti yang disampaikan Bapak Rizal tadi. Setiap nasabah yang datang membawa emas itu adalah bagi kita, mereka memiliki emasnya gitu. Jadi katakanlah emas saya gitu kan, saya kasihkan sama Bapak Rifka untuk menggadai ke BPD Syariah. Itu sebenarnya adalah emas Pak Rifka, karena Pak Rifka lah yang menandatangani akad nantinya gitu. Beda nanti kalau pelunasan boleh nanti ada surat kuasa untuk pengambilan emas gitu. Tapi kalau ketika si nasabahnya datang untuk menggadai emas, seperti yang saya contohkan tadi,
siapa nasabah yang membawa emas, berarti itulah nasabah yang menggadai gitu. Dan dia yang turut menandatangani akad berserta turutannya gitu. Seperti itu. Dan satu lagi dari ini, kita lanjut boleh ya Pak Rifka ya? Lanjut Pak Lek. Ini ada dari Pak Dova, Ibu Dova Amelia. Saya Dova mau bertanya untuk gadai emas di Bank Nagari Syariah, apakah semua emas bisa terima dan bagaimana proses perpanjangan jika belum bisa menembus barang? Baik, Ibu Dova, ini tadi mungkin saya belum sampaikan. Bisa terima di BPD Syariah saat ini adalah emas kuning dan emas merah. Jadi untuk yang memiliki emas putih itu belum bisa, karena untuk sementara untuk DSOP kita hanya 2 jenis emas itu saja yang bisa kita terima. Dan kalau untuk proses perpanjangannya itu cukup Bu Dova menyediakan dana perpanjangannya. Tapi sebelum perpanjangan bagusnya telepon dulu petugasnya apakah mau diperpanjang atau tidak dan apakah dana standby atau tidak. Karena kalau untuk proses perpanjangan bisa kita lakukan, namun tanda tangan akadnya tetap Ibu Dova wajib ke kantor karena kita kan perubahan tanda tangan akad baru lagi gitu. Jadi kalau akad baru wajib tanda tangan dan itu nilainya nilai terbaru juga gitu, akad terbaru juga. Jadi ujung-ujungnya tetap ke kantor gitu. Tapi pastikan sebelum untuk perpanjangan telepon dulu petugasnya, karena takutnya nanti gini Bu Dova, ketika harga emas turun, itu yang kita nilai harga emas turun gitu. Contoh misalnya dulu Ibu Dova menggadai 10 juta, ternyata pas perpanjangan nilai emas Ibu Dova itu menjadi 9.500.000. Nah, jadi Ibu Dova di rumah sudah standby nih, bawa kekurangan uangnya 500.000 ditambah nanti biaya ADM dan sewanya gitu. Tapi ke depannya pokok gadai emas Bu Dova turun menjadi 9,5 bukan 10 juta lagi gitu. Sewanya tetap kita ambil nanti 4.500 per gram per bulan. Dan tidak berubah walaupun pinjamannya berubah gitu. Karena seperti yang Mbak Rifka sampaikan tadi, kalau dia punya 1 kilo emas, dia pinjam 10 juta, itu sewanya tetap kita hitung ke sekilonya, bukan ke pinjaman gitu. Kita berdasarkan berat, bukan ke pinjaman. Itu dulu. Boleh lanjut lagi, Pak Rifka? Silakan lanjut Pak Lek. Ya, dari Basamu. Ya, ini rekening BRI nih Pak Lek. Ya, saya punya rekening BRI, apakah boleh gadai di Bank Nagari? Oh, kalau punya rekening BRI boleh, menggadai di Bank Nagari juga boleh, tapi nasabahnya menggadai di Bank Nagari dengan menggunakan tapi kalau nasabahnya mau menggadai di Bank Nagari dengan memakai rekening BRI itu yang nggak boleh. Jadi, punya rekening BRI boleh gitu Pak Lek ya? Boleh. Tapi kalau menggadai ke kita, bikin lagi Bank Nagarinya gitu ya? Ya, boleh. Jadi kalau menggadai ke kita tetap memiliki rekening Bank Nagari Syariah. Walaupun nanti ibunya atau bapaknya memiliki rekening BPD konvensional, itu boleh juga. Tapi kalau untuk menggadai, buka dulu rekening Bank Nagari Syariahnya gitu. Oke, lanjut Pak Lek. Dari Madio Rahmadi Z. Bang Rifka boleh bantu slide tadi gambaran untuk 10 gram emasnya. Pak Madio ingin bertanya ini. Bagaimana cara perhitungan cicilannya? Satu lagi ke atas. Ya. Ini Bang Madio. Ini gambaran untuk 10 gram. Jadi kalau di gadai emas itu Bang Madio, cicilannya nggak ada. Jadi seperti ini. Katakanlah Bang Madio nggak ada 10 gram emas nih atau 4 emas. Sekarang keluar pinjamannya 6.440.000 dan Bang Madio pengen akad 4 bulan. Langsung 4 bulan kita ambil 180.000 tambah HDM 20.000. Yang 6.440.000 ini kapan dibayar gitu kata Bang Madio kan? Ini dibayar ketika Bang Madio ada uangnya. Jadi langsung bayar semuanya gitu tanpa harus ada cicilan. Tapi kalau Bang Madio pengen cicil juga boleh. Misalnya masukin 2 juta, 3 juta per bulan itu nggak masalah. Cuman dananya hanya dalam bentuk tabungan. Bukan kita ambil kecuali nih Bang Madio. Pak Lek, ini ada nih uang saya 3 juta.
mohon potong pokok pinjamannya, yang bisa kita rubah juga akad lagi gitu. Jadi selama Bang Madio tidak ada konfirmasi dananya itu Bang Madio seperti bukan seperti pinjaman umum ya Bang Madio. Kalau pinjaman umum kan ada pokok tambah bunganya. Kalau kita enggak, kalau kita plafon atau pinjaman ini tadi dibayar ketika si nasabah mau mengambil emasnya, gitu dulu. Nah seperti itu dulu Bang Rika. Apa betul Bang Rika? Boleh ditambahkan gitu? Iya, memang begitu Pak Alek. Jadi kalau Pak Madio tadi mau cicil juga boleh, tapi nanti silakan dimasukkan saja ke rekening, tapi kita hold saja. Itu tidak akan didebat untuk masuk ke pinjaman core-nya. Nah, akan berbeda cerita nanti kalau sudah terkumpul tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Alek, ada 3 juta atau 4 juta, ini mau dibom nih pokoknya, itu boleh nanti diperbarui. Gitu ya Pak Alek ya? Ya, betul. Ya, sip. Kemudian oke, kita masuk ke ini Dova Amelia sudah tadi proses perpanjangan 30 menit. Belum. Ini Anton sudah, Pak Taufik sudah, Pak Dova sudah, Basamu, Medio sudah, emas lantakan ini. Dari emas lantakan, apakah setiap mau gadai harus membawa sertifikat emasnya? Selanjutnya, apakah bisa di sini cicil atau nabung emas? Coba jelaskan bagaimana prosedur dan tata caranya. Nih, saya bantu jawab dulu, Pak Alek. Boleh, silakan. Secara prinsip, standar operasional prosedur kita juga seperti itu, Pak. Nah, ini saya manggilnya apa ini? Pak Emas kan, Pak Emas nggak mungkin juga ini. Kita nanti secara prosesnya harus membawa sertifikat emasnya. Nah, mungkin jadi setiap kita mau menggadai itu harus ada sertifikat emasnya. Akan ada beberapa case-case tertentu yang kita akan mendapatkan advice tersendiri dari juru taksir kita. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah membawa emas dengan sertifikat asli, juru taksir akan tetap menghitung, mengulang kembali, melihat kembali proses-prosesnya. Apakah memang ini ada kemungkinan tidak emasnya asli atau palsu, itu tetap akan dilakukan. Jadi secara prosesnya sertifikat itu wajib untuk dibawa. Nah, apakah kalau kalau sekarang kan masalahnya gini, ada emas lokal. Emas lokal ini emas yang emas lantakan segala macamnya. Nah, ini secara proses akan dibantu proses perhitungannya, proses penaksirannya oleh teman-teman kita di juru taksir nantinya. Nah, apakah ada nabung emas? Nah, ini Bapak Ibu yang hadir di web series ini, kita memang di Bank Nagari Syariah sedang mempersiapkan produk tabungan emas. Tapi ada beberapa konsep-konsep yang harus kita matangkan sehingga ini belum bisa kita launching. Insya Allah itu dalam waktu dekat akan kita siapkan karena memang ada permintaan. Intinya seperti ini, produk-produk yang harus kita keluarkan itu adalah produk-produk yang sesuai dengan permintaan nasabah. Kebetulan tabungan emas itu sedang diminta, jadi kita sedang menyiapkan itu. Begitu Pak Emas lantakan, Medio kembali bertanya ini dari apakah plafon gadai emas berdasarkan harga emas Antam real time? Betul sekali Pak Medio. Jadi kita mengupdate harga emas itu setiap hari ya, setiap hari. Setiap hari kita mengupdate harga emas di sistem kita. Dan ini berpatokan kepada harga emas Antam secara real. Jadi walaupun harga emas di pasaran lagi turun, tapi harga emas Antam lagi naik, ya kita tetap pakai harga emas yang di Antam. Atau kebalikannya, harga emas Antam sedang turun, harga emas lokal kita ini lagi naik, kita akan tetap pakai harga emas yang ada di Antam. Ini hanya patokan harganya, supaya kita tetap berada di koridor perhitungan yang pas. Begitu Pak Maidio Rahmadi. Ada dari Bu Yeni Rona, apakah perhiasannya bisa perhiasan yang bermata, Pak? Sangat bisa, Ibu. Sangat bisa. Jadi kita nanti di juru taksir kita itu bisa juga melihat ini mata cincin ya, kalau ada cincin, ini batu cincinnya berapa beratnya juga bisa dinilai nanti oleh kawan-kawan kita di juru taksir. Jadi itu akan dikeluarkan, berat matanya akan dikeluarkan, akan muncul berat emasnya saja. Jadi insya Allah bisa Bu Yeni, silakan dibawa seluruh perhiasan yang pakai matanya nanti ke kantor kita. Lanjutnya ada dari MA1 ini nomor handphone ya.
Ibu Jena, saya Jena mau bertanya apa saja keunggulan menggadai di Bank Nagari Syariah dibanding dengan penggadaian biasa. Kalau secara prinsip gini, kita mau bilang biaya kita lebih murah, mungkin nggak bagus juga, tapi secara prinsip Ibu Jena boleh lihat nanti, Bapak Ibu juga boleh bandingkan nanti. Kita menghadirkan produk gadai emas ini memang dalam rangka membantu nasabah kami. Kita tidak mengambil keuntungan yang cukup besar, hanya 4.500 per gram per bulan. Per gram per bulan. Jadi itu hanya Rp150 per hari. Itu biaya yang kita ambil dari 1 gram emas nasabah. Biaya ADM-nya cukup 20.000. Nah, ini kalau dari sisi harga ya, dari sisi tarif kita cukup, dan saya pikir masih kita yang berada di bawah ini. Mungkin kita yang ada di tarif paling bawah masih kita. Ini bertahan dari tahun 2010-an. Dari tahun 2009 ya, 2010-an lah. Kita masih belum ada perubahan sampai sekarang, tidak ada perubahan. Masih tetap seperti itu. Dan yang kedua, apa keuntungannya kalau di Bank Nagari? Ya tentunya akses Bapak Ibu, karena ini bank lokal, ya kita punya akses yang lebih, akses layanan kita lebih banyak, bisa diakses di mana saja, dan kita ini kan karena di sini saja ini Bu, kita berbahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Robo di Kantua, bahasa Minang saja. Senyaman mungkin kalau di Kantua itu dado diskusi selama-lamanya dengan Pak Rizal, dengan Pak Alek, tidak ada masalah. Yang penting informasi kami sampai, Bapak Ibu bisa menikmati layanan perbankan syariah dari Bank Nagari Syariah. Jadi keunggulannya tarif oke, kita mungkin insya Allah masih paling rendah. Kemudian family, hubungan kekeluargaan sih yang sebenarnya Bu Jena, kita menjalin hubungan kekeluargaan. Kadang-kadang ada beberapa momen-momen tertentu nasabah belum bisa hadir, kita punya solusi-solusinya. Ini ada jadwalnya untuk penebusan emas tanggal sekian. Ini belum bisa hadir nih. Kita punya beberapa trik-trik untuk bisa memberikan kenyamanan nasabah dan tidak terburu-buru nasabah tidak merasa terbebani. Kita ada beberapa triknya. Nanti kalau Ibu Jena sudah bergabung dengan kita menikmati layanan gadai emas, nanti kita berikan trik-triknya. Nah, yang ketiga ada yang paling penting. Yang paling penting ini yang juga kita berikan di beberapa beberapa media promosi kita. Ada psikisnya, ada konsep psikologinya ada. Jadi gini, kalau Bapak Ibu pergi ke tempat lembaga pegadaian, orang pasti akan mindsetnya satu, iko ndak do pitih gitu. Kok sedang payah pada hidupnya, nyopai manggadai. Akan berbeda konsepnya jika saya punya emas, saya sedang butuh uang, saya benar-benar sedang sulit, saya datang ke bank. Persepsi yang muncul itu apa? Bisa jadi menabung, bisa jadi mau deposito, bisa jadi mau mengajukan pinjaman, banyak. Jadi banyak produk bank yang akan menjadi persepsi orang kalau saya datang ke bank. Akan berbeda ceritanya jika nasabah datang ke lembaga pegadaian, itu sudah bisa dipastikan. Ini kalau nggak menggadai, kalau nggak menebus gadai. Nah, itu. Tapi kalau datang ke bank menggadai, itu tidak akan kentara, tidak akan kelihatan. Counter kita juga seperti counter, ya ini ada customer service, ada teller, ada petugas dana, ada petugas gadai kita juga. Jadi ini counternya tidak membuat apa ya? Secara prinsip ke bank syariah itu ada dua sistem, bukan hanya menjadi solusi kebutuhan, tapi juga menjadi solusi tempat menyimpan emas. Jadi Bapak Ibu yang mau mau pergi keluar kota, emasnya banyak, tempat penyimpanan kotak safe deposit box yang ada di rumah itu rasanya akan sedikit memberatkan, rasanya pikiran akan kemana-mana kalau kita keluar daerah, tapi emas kita masih tersimpan di rumah. Bawa ke bank, simpankan ke kami dengan biaya yang cukup ringan tadi. Nah, ini beberapa kelebihan-kelebihan yang bisa kita berikan ke Bu Jena dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kali ini. Ada dari Pak Nasril.
Saya tertarik dengan gadai Bank Nagari, namun perhiasan saya masih menjadi jaminan di pajak gadai. Bagaimana caranya saya bisa memindahkannya dan bonus apa yang akan saya dapatkan? Nah, kalau memindahkannya gampang Pak, insya Allah. Nanti Pak Nasril ini silakan nanti hubungi Pak Rizal boleh, atau Pak Nasril domisilinya di mana? Silakan hubungi teman-teman kita tadi, telepon saja. Nanti kita yang selesaikan Pak. Ada trik-triknya kita untuk bisa menyelesaikan, untuk men-take over atau melunasi juga pajak gadai Bapak yang sedang aktif. Ada bonusnya Pak. Bonusnya nanti kalau memang besar pinjaman gadai, pinjaman core-nya besar, insya Allah nanti akan ada hadiah khusus yang diberikan oleh Pak Rizal, Pak Alek, dan juga kawan-kawan kita nantinya Pak. Jadi nanti silakan Pak berkunjung. Bapak Ibu yang mau bertanya secara live juga boleh ya, raise hand. Secara pertanyaan live silakan raise hand, nanti akan kita panggil. Lanjut, ada pertanyaan dari Pak Rahkan. Saya tertarik dengan gadai emas di Bank Nagari Syariah. Izin bertanya untuk Pak Alek. Nah, ini Pak Alek, siap-siap Pak Alek. Apakah saya bisa gadai emas tanpa harus ke kantor? Karena banyaknya kegiatan, saya sulit untuk datang ke kantor. Seperti bank syariah lain, ada yang bisa gadai, cukup isi di mobile banking dan menunggu di rumah saja. Nah, silakan Pak Alek. Ini dari Pak Rahkan ini khusus ke Pak Alek ini kayaknya nih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mika. Ini dari Pak Rekan ya. Saya tertarik dengan gadai emas di Bank Nagari Syariah. Izin bertanya untuk Pak Alek, apakah saya bisa gadai emas tanpa harus datang ke kantor? Karena banyaknya kegiatan, jadi saya sulit untuk datang ke kantor seperti bank syariahnya ada di situ. Oke, Pak Rehan, ini bagus nih pertanyaan Pak Rehan. Kayak memang Bapak Rehan ini orang yang super sibuk nih, dan memang kayak bisnismen gitulah. Oke, Pak Rehan, ini kita ada beberapa nasabah yang kategorinya memang dia banyak kerjaan lah gitu. Kita nanti bisa bantu pick up service dengan datang ke rumahnya. Kita bawa juga, kita ada timbangan digital yang kita bawa. Tenang aja Pak Rehan, nanti kita bisa bantu gitu. Nanti domisili Bapak itu di mana? Kalau mau Bapak di Syariah Simpang 4, nanti kita bantu. Karena selama ini kita dengan nasabah emas seperti itu. Kita adakan lakukan pick up service-nya, penjemputan emasnya, insya Allah aman terjamin gitu. Tapi kalau Bapak bertanya cukup isi mobile banking dan menunggu di rumah saja, itu saat ini kita saat ini kita memang tahap pengembangan digital seperti yang harapan seperti yang Bapak inginkan gini. Tapi kalau Bapak nggak usah khawatir, kalau untuk gadai itu kita bisa bantu untuk menjemputnya atau pick up service. Tapi kalau untuk seperti yang mobile banking itu mungkin gawainya Pak Rifka nanti, karena beliaulah yang promotor untuk pengembangan digital nanti kita. Mungkin itu dulu. Ada mungkin teman Pak Rifka? Ya, mungkin langsung Pak Alek ke pertanyaan di bawahnya Pak Alek dari Ibu Vina Hermawan ini, Pak Alek. Silakan Pak Alek. Bu Vina, kalau saya gadai emas, apakah nanti bisa tetap? Bisa Bu, selagi emasnya naik. Jadi selagi emasnya naik ya Pak Alek ya? Ya. Kita contohkan dulu ada nasabah, dia waktu itu menggadai 74 juta 2019, sebelum COVID itu nilai emasnya 74 juta. Jadi ketika harga emas waktu itu harga emasnya 1.400.000 dia menggadai gitu, dapat punya 74 juta. Tahu harga emas menjadi 2.500.000. Dan si nasabah ini dapat 140 jutaan kalau nggak salah. Itu bisa dia top up. Sewanya sama dengan 74 juta tadi, nggak berubah. Itulah kelebihan kami gitu. Jadi dengan pinjaman yang waktu itu emasnya dinilai 74 juta, ketika harga emas naik dikarenakan COVID kemarin itu menggila harganya, itu harga emasnya nilai sewa ijarah per bulan itu sama dengan pinjaman 74 juta tadi. Nggak berubah. ADM-nya berapa? Tetap 20.000. Pak Alek, kalau harga emas turun gimana Pak Alek? Oke, baik. Kalau harga emas turun, misalnya tadi Bu Pina meminjam tadi 10 juta gitu. Tahu-tahu pas perpanjangan
harga emas turun menjadi 9.500.000. Ya kan? Jadi karena Ibu pindah perpanjangan, yang pertama harus bayar sewa dulu. Sewanya berapa? Berdasarkan jangka waktu yang Bu Pina inginkan. Yang kedua, berapa selisih pokok yang turun tadi? Jadi awalnya Bu Pina minjam 10 juta, tahu-tahu pas perpanjangan menjadi 9.500.000. Berarti Bu Pina menambahlah pokoknya 500.000. Tapi jangan khawatir, 500.000 ini adalah untuk pengurangan pokoknya, pengurangan pinjamannya. Utang Bu Pina hanya ke depannya menjadi 9.500.000, bukan 10 juta lagi. Itu. Oke. Lanjut, Pak Arka. Sip. Kita ke Pak Rizal lagi. Oke. Oke, terima kasih Pak Alek. Silakan Ya. Pak Rizal. Ini kembali Pak Anton Safril ini, Pak Anton Safril. Silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih pada Pak Rifka. Ini sangat menarik dari Pak Anton, banyak bertanya ya Pak. Siap. Aktif. Terima kasih pada Pak Anton. Apakah sama taksirannya antara emas antam dan UBS? Di sini kami jawab, itu kami taksiran emas antam itu kami taksis 24 karat, dan emas UBS juga biasanya kami taksir juga 24 karat. Jadi jawabannya itu sama. Terus ada pertanyaan dari Pak Albert Batubara, ini yang sangat menarik bagi kami. Tanya satu Mas, kalau barang yang akan digadai dalam bentuk simbol agama tertentu, misal kalung salib, apa Bank Nagara Syariah bisa terima sebagai barang gadai? Sangat menarik pertanyaan dari Bapak Albert. Di sini kami tekankan kembali bahwa ekonomi syariah, perbankan syariah itu bukan milik untuk tertentu, tapi ekonomi syariah, perbankan syariah untuk seluruh umat. Jadinya kami melihat di sini bukan dari segi misalnya bentuknya, tetapi kami di sini dari nilai taksiran dari emas tersebut, kadar emasnya. Sangat bisa sekali Bapak Albert untuk emas yang itu bisa sebagai jaminan di Bank Nagari Syariah Padang. Berikutnya tentang ini untuk Bang Rifka ya Pak Rifka. Bantu jawab tuh. Siap. Baik, ini saya pengen diskusi langsung sebenarnya ini dengan Pak yang emas lantakan ini sebenarnya, kalau memang bisa kita bisa mengeksplor lebih jauh. Tapi kayaknya belum aktif ya. Dari emas lantakan ini berarti cicil emas dan nabung emas belum ada di Bank Nagari ya Pak Rifka. Jadi untuk saat ini cicilan emas ataupun nabung emas memang belum Pak, tapi kita sedang mempersiapkan, development-nya sedang dalam proses memaksimalkan. Nah, ini menjadi skala prioritas kita karena memang ada nasabah kita juga ada beberapa nasabah kita yang juga minta untuk bisa menghadirkan produk ini. Insya Allah segera Pak Emas Lantakan, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian dari Hana ini saya langsung Pak Rizal, berlian yang diikat dengan emas apakah bisa dinilai juga sebagai tambahan nilai pinjaman? Silakan Pak Rizal. Ya, Pak Rifka. Terima kasih Bu Hana. Kalau berlian itu untuk saat ini di Bank Nagari Syariah Padang dan Bank Nagari Syariah belum bisa untuk diterima. Tetapi kalau berlian itu diikat dengan emas, berarti kami menilai taksiran emas itu bukan dari berliannya. Untuk saat ini kami belum bisa untuk menerima taksiran berupa berlian, tapi emas yang diikatnya itu yang kami pengikatnya itu yang kami taksir. Lanjutnya dari Bapak Al-Kausar, nabung emas sudah ada di Bank Nagari Syariah Pak Rizal. Di sini tadi sudah dijelaskan sama dengan Pak Rika bahwa menabung emas belum sedang proses, tapi saat ini belum ada di Bank Nagari Syariah. Insya Allah kami minta doa dari Bapak Ibu agar prosesnya berjalan dengan lancar, sehingga keinginan dari Bapak Ibu untuk adanya tabungan emas di Bank Nagari Syariah segera terwujud. Kalau ini ada pertanyaan dari Bapak
atau Bapak atau Avenger. Apa nih Bu? Avenger. Nah, Avenger itu Bapak atau Ibu, maaf sebelumnya. Kalau beli emas melalui Bank Nagri Syariah bisa nggak Pak? Oh, jadi gini. Kalau beli emasnya bisa. Beli emasnya bisa. Beli Tapi emasnya dibiayainya belum gitu ya? Iya, untuk gadainya belum. Ya. Kalau beli emasnya bisa, tapi untuk dalam pembiayaan, maksudnya gini, mungkin PKE ya Pak Iya, PKE, pembiayaan kepemilikan emas mungkin ya. PKE untuk saat ini sedang proses juga. Kami sedang proses juga, itu belum, untuk saat ini memang belum ada. Kami juga memohon doanya untuk pada Bapak Ibu agar direalisasikan segera mungkin. Berikutnya pertanyaan akan Bapak Nasril tentang apakah persen yang saya titipkan mengenai disolidkan. Oh, pertanyaan sangat menarik dari Bapak Nasril. Setiap emas yang Bapak Ibu titipkan itu kami asuransikan. Akan tetapi untuk asuransi jiwa seperti misalnya, mohon maaf sebelumnya, nasabah itu meninggal dunia, tetapi emas itu yang kami titipkan, tetapi gadainya tetap harganya tetap itu akan diteruskan sama dengan pihak ahli waris ya Bang Rifka ya. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya kami serahkan pada Pak Rifka. Oke, jadi tadi menegaskan apakah asuransi apakah ada diasuransikan emas yang dititipkan, itu kita asuransikan. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang menempatkan barang berupa emasnya di Bank Nagri Syariah itu semuanya kita asuransikan. Tadi disampaikan oleh Pak Rizal, ada beberapa kondisi tertentu. Nanti jika nasabah gadai ini ternyata meninggal dunia, nah apakah ini bisa diselesaikan dengan asuransi? Tidak. Jadi ada asuransi jiwa, ada asuransi emas. Yang kita asuransikan hanya emasnya. Nah, ada catatannya juga. Ini karena ada tadi Pak Rizal menyinggung terkait dengan asuransi jiwa ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengajukan gadai emas ke Bank Nagri Syariah, jika nanti meninggal gimana? Emasnya bagaimana? Emasnya nanti jatuh ke ahli warisnya. Nanti ada proses-proses kelengkapan data yang harus disiapkan. Mungkin begitu. Kemudian dari Yeni Rona, dari Bu Yeni, apakah produk mini gold bisa digadai, Pak? Ini gimana nih? Pak Alek, jawab Pak Alek. Produk mini gold bisa digadai, Pak Alek? Oke, Pak Rifka. Bu Yeni, selagi itu masih nilainya kandungannya emas kuning, emas merah, itu masih bisa kita terima. Dan minimal pembiayaan yang kita bisa berikan nanti ada 500.000. Di bawah 500.000 baru nggak bisa. Jadi kita lihat nanti berapa beratnya, dari berat itu dapat nggak standarnya pinjamannya 500.000. Kalau mini goldnya yang kecil-kecil itu ya Bu ya, kalau masih emas, kandungannya emas kuning, emas merah, yang pasti kita taksir nanti, kita setiap emas yang masuk seolah kita taksir. Jadi kalau bernilai 500.000 pembiayanya itu baru bisa digadaikan. Itu dulu Bu Yeni. Lanjut Pak Alek, ini Pak Al-Kausar ya. Juga ke Pak Alek ini. Oke, Pak Al-Kausar. Jadi dulu Pak Al-Kausar belinya 19 ya Pak ya. Oke, Pak, kalau untuk gadai ini harganya tetap kita mengacu ke harga emas Pak. Tapi Bapak jangan khawatir karena emas itu nilainya fluktuatif, naik turun. Sekarang katakanlah 500.000 per gram. Insya Allah mungkin besok bisa jadi naik. Karena gini Pak, rata-rata kenaikan harga emas itu adalah 20% per tahunnya, 20% per tahunnya. Beda dengan COVID yang kemarin. Ini kita mengingatkan pada sejarah waktu 1400 tahun. Yang di zaman Rasulullah, dulu harga satu kambing itu atau domba itu standarnya sama dengan harga emas Pak. Sekarang sama juga, satu kambing itu harganya 2.500.000 atau 2.400.000 sama dengan harga emas sekarang. Begitu juga dengan harga kubah. Jadi Bapak Al-Kausar nggak usah khawatir, memang emas itu naik turun. Pertahankan emasnya Pak, jangan dijual, gadai aja Pak.
Jadi katakanlah Bapak dulu membeli di harga 919, sekarang 800, itulah nilai uang kita sekarang Pak. Yang emasnya nggak usah dijual, gadein aja. Saya ada sedikit apa namanya gambaran, sedikit apa namanya pengalaman. Ada dulu waktu itu nasabah saya, dia menggadai emas di kita Pak. Waktu itu harga emasnya dia beli ini, dia ada uang 250 juta ketika itu. Jadi dia usahanya ini mau usaha rental mobil. Ditanyalah, Lek, saya ada uang nih, saya mau beli mobil buat rental mobil. Bagus, saya katakan. Tapi alangkah bagusnya ketika ini pengalaman ya Pak ya, tapi alangkah bagusnya dengan dana 250 juta itu Bapak belikan emas. Ketika itu harga emasnya 500.000 kalau nggak salah Pak. Jadi dapatlah setengah kilo itu dengan 250 juta. Nah, setelah beli emas, barulah Bapak gadaikan ke kita. Dari hasil gadai ini, Bapak belikanlah mobil untuk dirental. Gitu. Dan alhamdulillah Pak, diikutinya saran saya, dengan dana 250 juta tadi, dibelinya emas, digadainya, lalu dibelinya mobil. Jadi mobil inilah untuk melunasi emas yang ada di kita ini Pak. Jadi langsung dua asetnya. Bayangkan ketika itu si Bapak ini, dia langsung beli mobil aja 250 juta. Dengan dana 250 juta, dia langsung membeli mobil, itu langsung nilai asetnya turun. Berbeda dia membeli emas, lalu beli mobil, digadai. Nah, hasil mobil inilah untuk lunasan gadai ini. Begitu juga terapan saya kebetulan di Pasaman Barat, itu rata-rata nasabah saya banyak kebun sawit. Jadi si nasabah ini alhamdulillah sekarang mulai terbuka ini perluasan wawasannya. Jadi dulu ya, waktu itu rata-rata kalau orang di sini dia punya emas langsung jual. Untuk Lek, saya ada emas nih, saya jual buat beli kebun sawit katanya kan. Memang bagus. Tapi sekarang ketika dia ada orang menjual sawit, dia punya emasnya nggak dijual lagi gitu, digadainya gitu. Jadi dengan digadainya emas tadi, dia dapat uang tadi buat beli kebun sawit, dan kebun sawit inilah untuk pelunasan harga emasnya itu, nilai emas yang ada di PD, gitu Pak. Terus lanjut, ini mana? Juan siapa? Pak Lek, dari Vina Hermawan Pak Lek. Mana Pak Juan? Bentar. Dari Vina Hermawan. Yang ini terkait berlian ini. Saya juga punya berlian yang nempel di cincin emas saya. Ada banyak berliannya, apa bisa digadai untuk nambah pinjaman? Oke, Bu Vina, yang kita nilai itu emasnya Bu, berliannya enggak. Jadi enggak ada nilai tambahannya. Jadi yang bisa kita nilai itu adalah pengikat berliannya itu, bernilai emaskah dan kadar berapakah. Rata-rata kalau untuk emas yang diikat dengan berlian itu Bu, kadarnya kurang gitu. Jadi ya emas itulah yang kita nilai, bukan berliannya gitu. Jadi berliannya nggak usah dicopot Bu. Jadi kita ada alat penimbang untuk berat emas batunya itu loh. Lanjut ya, Bang Rifka. Oke, lanjut. Bang Juan, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa dibantu bagaimana jika ada yang berminat untuk menggadai di Bank Nagari Syariah tapi belum punya rekening tabungan? Bagaimana prosedur awalnya dan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi? Oke. Jika berminat, ya gini. Jadi Bang Juan, jadi wajib buka dulu Bang rekeningnya gitu. Jadi nasabah ke kita nanti apakah belum punya rekening, jadi Pak Juan langsung ke CS, kita antarkan untuk membuka rekening, dan setelah ada rekening baru kita taksir emasnya, mau juga data dirinya gitu beserta emasnya gitu. Jadi persyaratan itu cuman pertama, kalau Pak Juan belum punya rekening ya, pertama buka rekening dulu di CS. Kedua, bawa identitas diri berupa KTP, dan ketiga pasti emasnya Pak. Jadi itu persyaratan yang wajib Pak Juan
bawa ke BPD Syariah jika ingin menggadai ke kita gitu. Jadi nggak ribet-ribet persyaratannya, cukup bawa emas, KTP, buka rekening itu saja. Dan dana awal buka rekening cuma 25.000 Pak di kita, nggak banyak-banyak. Cuma 25.000 ya Pak Lek ya? Ya 25.000, nggak banyak-banyak. Oke Pak Lek. Lanjut ya. Terima kasih Pak Lek. Pak Rifka nih. Ya siap. Langsung Pak Rifka aja. Ya siap. Terima kasih Pak Lek. Ya sama-sama Pak. Ya, ini dari Pak Juan tadi. Dari Pak Juan tadi saya menegaskan saja, tinggal bawa KTP. Kalau ada kartu keluarga untuk melengkapi data, bawa KTP, buka rekening, bawa emas, langsung clear. Jadi insya Allah satu pintu nanti dibantu oleh Pak Alek dan juga Pak Rizal proses penanganan dari buka rekening sampai selesainya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, saya belum punya rekening. Ini gimana ya? Cukup datang saja bawa KTP, cukup bawa 25.000. Buka rekening langsung selesai, itu langsung cair dananya. Dari emas lantakan, oke, Pak Rifka saya punya emas tapi sertifikatnya nggak ada, saya lagi butuh uang. Apakah bisa saya menggadai di Bank Nagari atau tidak? Insya Allah bisa Pak, emas saya secara proses ini kita punya tenaga juru taksir namanya. Juru taksir kita nanti akan melihat. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang walaupun ada sertifikat, kita tetap akan melihat keaslian emas. Nah, ini bentuk prudensial yang kita laksanakan. Kalau walaupun ada sertifikat, kita akan melihat ini emasnya betul atau tidak, asli atau palsu. Nah, kalau tidak punya, ini juga akan kita lakukan penaksiran. Jadi, Pak, emas lantakan nggak usah takut, silakan datang ke Bank Nagari Syariah, langsung kita lakukan penaksiran emasnya, berapa maksimal plafon, berapa berat emas, kadar emas, nanti berapa juga yang akan bisa didapatkan oleh Pak emas lantakan ini. Saya juga meminta Bapak Ibu yang mau raise hand, kita langsung bertanya, diskusi langsung, ini akan lebih clear nanti rasanya. Ini ada juga pertanyaan dari Pak Anton Safril, kembali. Izin bertanya lagi, apakah ada perbedaan antara taksiran emas murni, batangan, dengan emas perhiasan? Berapa persenkah perbedaannya? Sepengetahuan saya, emas perhiasan itu pun ada bermacam-macam juga jenisnya. Ada yang 24 karat, dan gramnya juga, kampung saya itu sebutannya bagaimana taksirannya. Oh, ada 24K, ada gram dan segala macamnya. Jadi antara emas murni dengan emas batangan ini berbeda nggak penaksirannya? Silakan nih Pak Rizal. Ya, terima kasih pada Pak Rifka ini dari Pak Anton. Pertanyaan perbedaannya antara taksiran emas. Jadi gini. Kalau di Sumatera Barat, Pak Anton, itu penamaan dari, itu ada AMEH 2MP, AMEH 22 gitu. Itu sekali lagi itu hanya penamaan yang berlaku itu di pasar di Sumatera Barat. Kalau secara keseluruhan, emas itu berdasarkan karatase. Karatase di sini kalau kami bisa menerima untuk jadi agunan emas itu minimal 16 karat. Itu baik berupa perhiasan maupun lantakan. Jadi kami di sini akan melihat, akan kami taksir berapa sih kadar karatase dari perhiasan sisi nasabah. Apakah itu bisa 16 karat, 23 karat. Di sini kami jelaskan kembali bahwa emas perhiasan itu tidak ada sampai 24 karat. Karena 24 karat itu biasanya itu lantakan emas padu. Karena apa? Karena emas itu harus dicampur dengan bahan yang lain seperti tembaga atau perak. Kalau tidak dicampur, karena emas ini bersifat lunak, makanya harus dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tembaga atau perak. Itu penamaannya di Sumatera Barat seperti itu, Pak Anton. Emas 24, emas 22 gitu, atau emas gram gitu. Intinya setiap yang masuk emas baik berupa perhiasan atau lantakan
itu pasti kami taksir kembali berapa sih kadar karatase dari emas perhiasan tersebut. Berikutnya ada pertanyaan dari ini mana tadi? Yang mana? Ini dari ini tadi ya. Bertanya perbedaan tafsiran emas. Oke, ini saya juga punya. Ini dari Bu Pina Hermawan. Oh ya, Bu Pina. Apa bisa digadai ini Pak Rizal? Ya, tadi Sudah disampaikan juga tadi ya. Menyambung dari apa yang ditanyakan sama Pak Anton itu emas gram bisa selagi emas gram itu bernilai yang kami taksir itu sebesar 16 karat. Kami minimal 16 karat sampai 24 karat. Baik berupa perhiasan maupun emas lantakan. Itu hampir sama pertanyaan dari Ibu Tina dengan Bapak Anton. Berikutnya pertanyaan dari ini Pak Rahkan ini Pak Rahkan. Pak Rahkan. Pak Alex, standby lagi Pak Alex. Silakan. Ini dari Pak Rahkan, Pak Alex. Oke, Pak Rahkan. Ini maksimal pencairan gadai kita itu 80%, Pak. Baik itu perhiasan maupun lantakan. Cuman saya ragu nih, Pak Rahkan, ini maksimalnya untuk lantakan atau perhiasan? Kalau lantakan atau perhiasan di BPD, memang kita di BPD ini kita perlakukan sama Pak, lantakan, anta maupun perhiasan itu tetap 80% dari nilai harga emas. Yang membedakan kita dari tempat yang lain itu cuma lantakan Pak. Kalau perhiasan setahu saya itu masih sama gitu. Itu Pak. Lanjut gimana? Lanjut Pak Alex. Ya. Oh ini untuk Pak Rizal nih. Enggak apa-apa, lanjut aja Pak Alex. Oke. Bu Trisye, cukup Ibu aja datang ke kantor Bu, nggak usah bapaknya gitu kan. Jadi hanya Ibu Trisye aja datang untuk menandatangani akad. Beda kalau pinjaman murabah. Tapi perlu ada kartu keluarga mungkin ya Pak Ya, Alex ya. Betul kan. Kita bawa kartu keluarga nantinya itu tambahan. Tapi kalau untuk tanda tangan akad cukup Ibu Trisye aja gitu. Oke, lanjut Pak Alex. Ini Pak Al-Kausar nih. Jawaban tadi ya Pak Al-Kausar. Iya betul Pak. Tadi kan saya sampaikan itu berbeda di COVID yang kemarin gitu. Jadi gini Pak, waktu COVID itu kan 2019 itu kan 2020 itu kan global Pak, bukan nasional aja. Jadi rata-rata itu para investor, jadi selama ini uangnya bekerja di reksadana, saham dan sebagainya. Jadi mereka takut nilai uangnya turun. Para investor itu ini Pak berbondong-bondong memborong emas. Nah, ketika itu persediaan sedikit, permintaan tinggi. Maka itulah nilai harga emas kita itu melambung tinggi Pak, dari 1.400.000, 1.700.000 hingga 2.500.000. Nah, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai turun Pak, nilainya menjadi 2.100.000. Itu Pak Al-Kausar. Lanjut lagi, Ibu Trisye, apakah boleh dilakukan pelunasan secara bertahap? Boleh Bu Trisye. Selama Bu Trisye mau, kondisinya mau pelunasan bertahap itu boleh. Contohnya gini, katakanlah Bu Trisye ada menggadai 10 juta, dalam 10 juta itu ada bermacam-macam emas, katakanlah ada 10 keping emas. Alangkah baiknya Bu Trisye itu untuk pelunasan bertahap ambil satu-satu emas dulu gitu. Misalnya kan tadi 10 macam item. 10 juta dapat pinjaman. Jadi bagusnya untuk pelunasan bertahap itu misalnya Bu Trisye mau ngambil berapa item dulu gitu. Karena kalau Bu Trisye pelunasan secara bertahap tapi tidak dilakukan pengambilan emasnya, Bu Trisye ruginya seperti apa? Karena yang kita nilai tadi emas yang ada gitu, emas yang tinggal di kita, bukan berdasarkan pinjam Bu Trisye. Jadi solusi kami, misalnya Bu Trisye mempunyai 10 item emas pinjaman 10 juta, bagusnya ambillah beberapa item ini yang untuk dilunasi. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, pokoknya turun, tapi barangnya nggak diambil, nilai sewanya tetap sama gitu. Bukan gitu ya Barifka ya? Oke.
Lanjut Pak Alek. Bu Yeni Rowana menyambung pertanyaan saya tadi tentang mini goal. Apakah kemasan mini goalnya harus dibuka, Pak? Karena pada saat salah satu konsumen saya mengadakan Oke, Ibu Nisa, Bu Yeni, memang itu gunanya untuk kehati-hatian, Bu. Kehati-hatian. Karena belum tentu menjamin sertifikat itu asli dari instansi yang bertanggung jawab atau tidak. Jadi biasanya kita itu kalau untuk mini goal, memang kita untuk prudence kehati-hatiannya, untuk kehati-hatian kita tetap melakukan ini cek fisik gitu. Lain dengan Antam, kalau Antam kan sudah lisensinya sudah jelas gitu kan, baru nggak kita sobek segala macam. Tapi kalau mini goal ini dia baru pemain baru Bu gitu. Jadi kita takutnya nanti ada oknum-oknum yang mengatasnamakan perusahaan mini goal, terbitan emas mini goal gitu kan. Dia menyebarkan emas palsu, takutnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya sama-sama kita ini Bu, sama-sama kita cek tujuannya apa, kita aman, Ibu pun aman gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah sih Bu. Gini Bu, Bu Yeni, Ibu nggak usah takut kemasannya rusak. Karena sebagai gambarannya Bu ya, emas mini gold itu Bu, kalau Ibu jual ke toko emas, dia beli emasnya bukan sertifikatnya Bu. Jadi katakanlah harga emas sekarang itu 840.000 per gram. Kalau Ibu beli mini gold 1 gram itu lebih, kalau nggak salah itu di atas 1 juta. Yang mini gold kemasan 1 gram kalau nggak salah ya. Kalau di Antam lebih kurang 840. Ruginya Ibu itu, kalau beli mini gold itu Ibu membeli kemasan. Sementara ketika Ibu jual ke pasaran, itu yang mereka beli, toko emas itu beli adalah emas, bukan kemasan. Jadi pulangnya ke Ibu Reni Rowana lagi, Ibu membeli emas kah atau membeli kemasannya gitu. Jadi kalau Ibu pengen melindungi nilai uang Ibu, bagusnya dengan emas Bu. Jadi jangan sampai tergiur dengan embel-embel emas apalah gitu, kemasannya seperti apa gitu. Intinya gini, kita beli emas tujuannya untuk melindungi uang kita supaya nggak tergerus. Bagus beli nilai emas, yang emasnya bagusnya lebih kurang ini, lebih batangan gitu, atau lantakan. Jangan perhiasan. Solusi saya jangan perhiasan. Kenapa perhiasan? Karena gini, kalau bagi ibu-ibu, dia cenderung membeli emas ke perhiasan. Pasti perhiasan itu lebih harus yang cantik, harus yang fashion, harus yang model. Ketahuilah Ibu, ketika Ibu membeli emas perhiasan yang modelnya cantik, itu nilai emasnya kurang loh Bu, kadar emasnya rendah. Jadi itu adalah emas lunak yang tidak berbentuk. Semakin bagus itu nilai emas Ibu semakin kurang gitu. Jadi contohnya berbentuk-bentuk Chanel, Gucci itu kan didesain Bu. Kalau emas murni itu sifatnya lunak. Jadi kalau emasnya berdesain Chanel, Gucci itu kan harus kuat. Kalau kuat berarti kandungan emasnya rendah gitu ya. Jadi nggak murni lagi. Jadi saran saya itulah ketika Ibu pengen berinvestasi, investasilah dalam bentuk emas batangan, boleh perhiasan tapi jangan bentuknya lebih yang mencolok, lebih bagus gitu. Nggak usah. Itu kalau emas investasi itu kalau nggak salah saya berdiskusi sama toko emas, itu nilai emas Ibu lebih kurang turunnya 30 sampai 40% dari nilai emas Ibu. Jadi kalau pengen investasi dalam bentuk emas batangan lah gitu. Kalau batangan boleh, tapi jangan mengikuti embel-embel kemasan. Ingat ketika kita menjual itu kemasan nggak dinilai orang, yang nilai itu cuma emas. Oke, itu dulu. Mari Pak, ada tambahan? Silahkan. Baik. Terima kasih Pak Alek. Ya. Terima kasih Pak Alek. Ini ada pencerahan juga ini. Jadi ada habitnya dua. Satu untuk berinvestasi, satu lagi memang untuk menghias diri. Nah, kalau kita mau investasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Alek tadi, carilah produk-produk emas itu, kemasan-kemasan emas itu, bentuk-bentuk emas itu yang benar-benar bisa menjaga uang kita di dalamnya. Nah, kalau kita mau investasi tapi belinya perhiasan, nah itu beda cerita itu. Akan ada kemungkinan pengurangan harga, akan ada penurunan nilainya nantinya di saat kita mau menjual kembali. Jadi ini penting
menjadi catatan. Dan juga memang mini gold lagi booming juga, Pak Alex. Jadi mini gold ini teknik untuk berinvestasi, tapi dalam bentuk kecil-kecil. Jadi emasnya 0,1 dan segala macamnya. Tidak ada masalah juga sih sebenarnya, tapi memang kalau bagi bank ada prudential bankingnya, bahwa kita harus melihat apakah emas ini memang benar-benar karatasenya berapa, kadarnya seperti apa. Ini penting kita melihat kondisinya, sehingga memang akan ada kemungkinan untuk kita melakukan membuka kemasannya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Alex, intinya kemasan tidak menjadi hal yang penting kalau kita dalam konteks berinvestasi emas. Nah, akan menjadi hal yang penting bagi kawan-kawan kita yang sedang mengumpulkan atau sedang melaksanakan proses-proses investasi emas dalam bentuk mini gold ini. Jadi ini dua hal yang cukup berbeda, dan ini menjadi hal yang penting juga untuk kita diskusikan ke depan. Tentunya kami di Bank Nagari Syariah membuka peluang jika nanti ke depan ada kemungkinan untuk mini gold. Tapi gini ya, kalau secara prinsip kita membuka plafon itu minimal itu dari angka 500.000 sampai dengan 250 juta. Jadi mini gold yang kecil-kecil kalau dikumpulin jadi banyak kan juga tidak bagus juga rasanya untuk dimasukkan menjadi agunan di bank. Nah, kalau secara prinsip kan biasanya kalau kawan-kawan yang sedang berinvestasi di mini gold, mereka sudah mengumpulkan, nanti sudah bisa mencapai 1 gram, itu akan ditukar ke emas antam 1 gram. Nah, Ibu siapa? Ibu Yeni ya. Jadi Ibu Yeni, kita menunggu yang emas antamnya aja Ibu, supaya tidak kita buka lagi kemasannya. Kalau emas antam berarti kita tidak buka kemasannya. Karena insya Allah itu, karena sudah ada sertifikat, kita sudah bisa memastikan ada beberapa trik-trik yang dilakukan untuk sehingga emas antamnya bisa dipastikan itu keasliannya. Jadi untuk mini gold, insya Allah kalau memang nanti secara prinsip tidak ada masalah, kita bisa menerimanya. Tapi mungkin memang akan ada beberapa treatment terhadap barangnya yang harus kita lakukan untuk bisa menjamin bahwa emasnya asli atau tidak. Terus ada Pak Al-Kausar, terima kasih Pak Alex. Oke. Ada Ibu Retnita, Ibu Upi Retnita. Berapa batas minimal nilai emas yang bisa digadaikan? Nah, itu tadi yang sudah kita sampaikan ya. Dari 500.000 sampai ke 250 juta batas minimalnya. Nah, begitu Ibu Upi. Nanti silakan. Ini ada juga dari direct message dari DM masuk dari Ibu Rahma, mau nanya apa perbedaan gadai emas, menggadaikan emas yang kita miliki dengan pembiayaan untuk memiliki emas. Apakah di Bank Nagari sudah bisa pembiayaan untuk memiliki emas? Nah, jadi ini ada dua hal yang berbeda. Jadi dalam koridor emas ada beberapa produknya. Satu, produknya adalah pembiayaan kepemilikan emas. Yang kedua ada tabungan emas, menabung emas. Dan yang ketiga ada gadai emas. Nah, ketiga-tiganya ini produknya emas. Nah, kalau untuk memiliki emas secara cicilan, itu namanya pembiayaan kepemilikan emas. Kalau kita di Bank Nagari Syariah sedang mempersiapkan itu, nanti akadnya yang kita gunakan adalah akad murabahah. Jadi ada pembiayaan kepemilikan emas. Ada emas 10 gram akan kita beli, itu dicicil setiap bulannya. Sampai emasnya lunas, emasnya menjadi milik si nasabah. Jadi kita beli emas pada saat emas pada harga emas hari itu akan dicicil. Nah, itu yang pembiayaan kepemilikan emas. Dan yang kedua ada tabungan emas. Nah, tabungan emas ini gimana teknisnya? Dari beberapa bank-bank syariah yang juga sudah menjalankan, ada juga beberapa lembaga keuangan yang juga sudah menjalankan, lembaga pegadaian juga. Tabungan emas itu berapa kita masukkan uang? Mungkin 500.000. Ini langsung dikonversi dalam bentuk berat emas. Nah, ini juga sedang kita siapkan di Bank Nagari Syariah. Jadi dua produk ini, pembiayaan kepemilikan emas dan juga tabungan emas sedang kita siapkan. Yang sedang jalan sekarang memang gadai emas. Jadi gadai emas memang ini yang baru bisa kita jalankan. Memang menunggu proses-proses selanjutnya untuk pemaksimalan dua akad ini. Itu dari DM dari Bu Rahma. Kemudian dari Pak Eka, ini dari Pak Eka, ada Pak Eka, Assalamualaikum, mohon infonya. Kalau saya nggak bisa bayar perpanjangan dan macet, apakah emas saya akan dilelang? Mohon infonya. Jadi kita tetap kooperatif dulu nih. Kita tetap kooperatif dulu, kita diskusi dulu dengan nasabahnya bagaimana jalan keluarnya. Apakah Pak Eka nanti mau melunasi ini atau ada uang yang bisa melakukan penebusan emasnya.
Kalau tidak ada, kita minta izin, kita jualkan, atau kalau tidak, kita masuk ke ranah lelangnya nanti. Dia ada lelangnya juga. Nah, ini kalau memang tidak ada tidak ada kemungkinan kita untuk bisa berdiskusi dengan nasabah, atau nasabahnya tidak kooperatif ya, nasabah tidak ketemu, setelah menggadai mereka hilang gitu. Nah, itu kita akan masuk ke lelang. Jadi emasnya akan kita lelang dan hasil emasnya nanti akan kita masukkan untuk pelunasan. Jika ada kelebihan, itu akan kita masukkan ke rekening nasabah. Jadi yang akan kita ambil cukup plafon core yang dinikmati oleh nasabah. Kita tidak ngambil lebih. Kalau berlebih nanti akan, jadi ternyata waktu masuk gadainya, utang core-nya itu ada sekitar 5 juta. Ternyata harga emas naik sampai kalau kita jual nanti harganya 7.500.000. 6 jutanya kita lunasi, 6 jutanya kita lunasi, kemudian yang 1.500.000-nya kita serahkan kembali ke nasabah, ke rekening nasabah. Begitu Pak Eka, terima kasih pertanyaannya. Mau tanya Pak? Bapak Ibu yang mau raise hand silakan, kita tunggu ini. Yang mau raise hand silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya langsung? Pak Rika. Silakan, siap Pak Eka. Masalah lelang tadi, sorry. Ya Pak Eka. Apakah itu izin nasabahnya atau pihak bank sendiri yang melakukan lelangnya gitu? Oke, jadi secara prinsip Pak Eka kalau sudah masuk ke call 5, itu intinya kita sudah bisa melakukan pelelangan. Kita sudah bisa melakukan penjualan emas nasabah. Tapi tetap kita akan berkoordinasi dengan nasabah. Mana tahu nasabah punya tempat menjual emas yang biasa gitu. Jadi kita akan arahkan ke situ. Tapi kalau memang tidak bisa berkomunikasi dengan nasabah, itu sudah menjadi ketentuan di kita yang akan jual ke tempat-tempat yang bisa menerima lelangan kita. Gitu Pak Eka. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eka. Ini ada raise hand dari Pak Andi ini. Pak Andi, silakan Pak Andi. Assalamualaikum Pak Rifka. Waalaikumsalam. Kalau bisa dihidupkan kameranya Pak Andi. Sebentar. Oh, saya lagi itu jaringannya lelet, jadi kalau pakai video susah jadi ya Pak. Oke, siap. Lanjut Pak Andi. Ya, ini saya nih sangat antusias sekali kalau Bank Nagari sudah ada gadai emas Pak. Saya baru tahu soalnya. Gitu. Saya tahu dari pamflet di IG gitu. Ya. Nah, ini saya sangat mendukung sekali kalau Bank Nagari sudah ada gadai emas. Gitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, saya ini punya emas, tapi emasnya itu masih bentuk pasir gitu Pak. Emas yang butiran-butiran gitu. Yang masih orang yang masih dalam plastik itu ya Pak ya? Ya, yang dalam plastik Pak Rita. Nah, itu tuh bisa nggak kalau seandainya saya mau gadai? Oke. Nah, itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi sudah bertanya langsung. Ini kayaknya Pak Andi jaringannya tidak bagus, akhirnya kameranya tidak kebuka. Memang produk kita Bank Nagari Syariah ini sebenarnya sudah lama dan kita sudah punya juga beberapa basis nasabah kita. Dan mudah-mudahan ini bisa lebih ditingkatkan dengan proses-proses yang kita laksanakan. Nah, khusus pertanyaan Pak Andi tadi untuk Ameh Badara ya, namanya itu. Silakan Pak Rizal untuk jawab Pak Rizal. Terima kasih pada Pak Rika menjawab dari pertanyaan dari Pak Andi soal emas yang berbentuk pasir itu. Secara prinsip itu kami belum bisa untuk menerima. Kenapa? Itu dalam hal menaksirnya emas yang badarai itu belum bisa untuk ditaksir berapa kadar. Itu harus ada peleburan dulu Pak. Karena emas berbentuk pasir itu masih ada mungkin dalam pasir itu ada yang terbawa, misalnya ada bahan-bahan yang terbawa besi atau semacamnya. Jadi kami menerima itu barang perhiasan yang telah dilebur Pak, seperti perhiasan, lantakan itu lebih memudahkan untuk menaksir berapa sih jumlah kadar karatase dari perhiasan atau emas lantakan tersebut. Itu prinsipnya Pak, bukan kami
tidak mempercayai itu bahwa itu emas, tapi kami di sini sebagai penaksirnya itu akan sulit untuk menaksir berapa sih kadar emas yang ada dalam berbentuk pasir itu. Secara teknisnya itu susah, Pak. Demikian jawaban kami. Kembalikan dari Pak Pandi. Oke, Pak Adi udah nonaktif ini. Kita langsung ke yang ini, Pak Zal. Ini ya. Ada Mus Hendra ini, Pak Zal. Silakan, Pak Zal. Assalamualaikum, Pak. Untuk lelangnya nanti apakah dibuka untuk umum yang terbatas hanya? Terima kasih pada Pak Mus Hendra yang tadi dijelaskan oleh Pak Rifka. Di sini kami itu prinsipnya itu lelang itu bukan lelang secara lelang itu kami penjualannya itu di bawah tangan dengan arti kata itu lelang di bawah tangan itu kami juga kooperatif kepada pihak nasabah apakah maksudnya ini lelang di bawah tangan itu bukan lelang yang kami dari pihak bank itu akan menjual ke toko emas, bukan berarti kami lelang ada lelang khusus gitu, tidak seperti itu Pak Mus Hendra. Kami sifatnya itu lelang di bawah tangan, bukan lelang secara resmi itu. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Basamo. Ya, itu yang kami jelaskan tadi dari Pak Basamo. Kami tidak meragukan itu emas. Bukan, kami tidak sama sekali meragukan. Akan tetapi kami sebagai yang menerima juru taksir dari emas itu sangat sulit untuk menentukan berapa sih kadar karatasi emas pasir itu. Karena kami juga ada beberapa teknik untuk menentukan berapa sih kadar karatase dari emas tersebut. Apakah kami berdasarkan berat jenisnya atau dari uji analisis kimia. Itu yang kami lakukan. Secara teknisnya memang seperti itu. Memang sangat sulit untuk menentukan kadar karatase emas berbentuk pasir tersebut itu karena belum istilahnya belum dilebur itu dari jawaban dari kami Pak. Oke, sip, terima kasih Pak Rizal. Ini jadi untuk lelang kita memang tidak lelang umum Pak Mus Hendra, tadi sudah sampaikan oleh Pak Rizal tadi. Kita lelangnya masih terbatas. Ke depan, insya Allah akan ada lelang terbuka, Pak. Kalau nasabah kita banyak dan kita sudah bisa mengakses, karena keinginan kami di sini, Bank Nagari Syariah, tadi sudah saya sampaikan kita punya 5 kantor cabang dan 4 kantor cakem, dan sudah bisa digunakan di seluruh kantor Bank Nagari. Layanan syariah ini sudah bisa dimanfaatkan oleh di seluruh kantor Bank Nagari yang ada di Sumatera Barat. Kita punya keinginan nanti konter Gadai Emas ini akan ada seluruhnya di kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Nah, ini target kita. Kalau ini sudah banyak, ini permintaan Pak Mus Hendra tadi bisa kita laksanakan ini, Pak. Kita akan lelang apa nanti? Lelang untuk umum lah gitu. Atau minimal kita buka konter tersendiri lah untuk bisa jualan emas hasil lelangan. Nah, ini mudah-mudahan ke depan bisa kita laksanakan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, yang mau raise hand, kita persilakan. Kita sudah mencatat beberapa orang yang berhak mendapatkan hadiah dari Pak Heri tadi. Pak Heri Fitrianto sudah menyampaikan tadi kita akan berikan hadiah kepada beberapa peserta Zoom kita pada hari ini. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita minta closing statement lah dari Pak Alek ini. Silakan Pak Alek. Halo Pak Rifka. Ya, silakan Pak Alek. Nah, saya menambahkan sedikit Pak. Ya. Solusi yang Pak Rifka sampaikan tadi, ini untuk nasabah kita juga.
misalnya nasabah kita ini mau keluar kota gitu kan, dia punya emas, gadaikan saja kan, bukan seperti itu kata Pak Rifka kan. Oke, saya tambahkannya seperti ini. Saya contohkan ke nasabah saya. Ada dulu nasabah saya mau pergi haji dan umroh, ketika itu dia ada emas 100 emas. Jadi dia takut ini emasnya hilang atau ibadahnya nggak tenang gitu kan. Jadi saya tawarkanlah dia menggadai ke kita. Hasil gadainya itu kan tidak dimanfaatkan oleh si nasabah. Bagusnya hasil gadai uang tadi itu, bagusnya si nasabah ini depositokan. Gitu. Jadi hasil deposito inilah yang akan membantu nanti meringankan biaya sewa si nasabah tadi. Bayangkan 100 juta sekarang 100 emas itu kalau kita gadaikan sewanya 1 juta berapa tadi saya lupa, dapat 170 juta untuk 100 emas. Jadi 170 juta itu bagusnya kita deposito kan. Hasil deposito itulah untuk membantu sedikit biaya sewa dari nasabah gadai emas yang titip ke kita tadi kita. Mungkin itu dulu Pak Rifka. Akan ada kondisinya nanti bisa jadi bagi hasil depositonya lebih besar, Pak Lek. Betul. Betul. Ini lebih menguntungkan jadinya. Jadi menguntungkan, sangat jauh menguntungkan gitu. Ini solusi dari Pak Lek ini, Bapak Ibu yang punya emas sekarang datang saja ke Bank Nagari Syariah, gadaikan terus masukkan ke deposito. Ya. Siap. Silakan Pak Lek, closing statement kita Pak Lek sebelum kita tutup. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan berpartisipasi di pojok syariah ketiga dengan tema gadai emas. Jadi jika ada Bapak Ibu sekalian yang berdomisili khususnya di Pasaman Barat, jika ingin menggadai emas atau pengen menggali tentang investasi tentang emas, insya Allah bisa kita bantu, apapun bentuknya, selagi kita bisa bantu, insya Allah kita bisa bantu. Terus bagi Bapak Ibu yang saat ini kebetulan barangnya sudah tergadai di tempat lain, bisa tidak kita bantu take over, insya Allah bisa kita bantu. Tenang saja, nanti kita hitung-hitung berapa harga emasnya, nanti kita bantu untuk pelunasan di tempat lain, pindahkan ke kita. Kalau ada yang lebih murah di kita, ngapain jauh-jauh tempat yang mahal. Mungkin itu dulu statement saya. Terima kasih Pak Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alek. Tapi ini ada penanya juga ini yang masuk, Pak Rahmat Hidayat ini. Silakan Pak Rahmat Hidayat sebelum kita minta closing statement dari Pak Rizal. Pak Rahmat Hidayat. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat masih aktif? Kayaknya hilang-hilang timbul ini. Sinyalnya nggak bagus kayak itu. Baik. Terima kasih Pak Rahmat sudah pencet raise hand tadi, tapi mungkin karena sinyal tidak bagus keluar lagi. Kita minta closing statement dari Pak Rizal. Pada Pak Rizal. Silakan. Terima kasih pada Pak Rifka. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mengikuti tentang bagaimana gadai emas di Bank Nagari Syariah ini. Intinya gini, jangan takut ke bank, karena kami di Bank Nagari sendiri itu banyak produk-produk selain hanya menabung, bisa juga pembiayaan-pembiayaan lain. Apakah Bapak Ibu juga bisa untuk mengambil porsi haji, bisa untuk macam-macam atau mengembangkan usahanya, atau gadai emas ini salah satu dari solusi pembiayaan dari kita itu jangka pendek. Jangan takut ke tempat kami akan welcome. Apakah Ibu mau berbahasa Minang atau bahasa Indonesia, kami siap untuk melayani apapun itu. Kami ingin Bapak Ibu nyaman bersama kami. Demikian saja closing statement dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal, Pak Alek. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terakhir kita umumkan ini ada 3 orang yang berhak mendapatkan hadiah dari Bank Nagari Syariah Padang untuk kali ini. Mudah-mudahan masih aktif ya. Ada Ibu Pina Hermawan, ada Pak Al Kausar dan Pak Rahkan.
Ada Ibu Vina Hermawan, Pak Al Kausar, dan juga Pak Rahan. Nanti silakan dicatat nomor ini, Bapak Ibu. Nah, silakan catat nomor Pak Rizal Putra di 085274318121 untuk Bu Vina Hermawan, Pak Al Kausar, dan Pak Rahan. Nanti silakan dihubungi Pak Rizalnya di nomor 085274318121. Nanti akan kita berikan hadiah langsung dari Bank Nagari Syariah Cabang Padang. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu membersamai proses informasi yang sudah kami berikan dari jam 10 tadi sampai jam 12 ini. Ini sampai hari ini, sampai jam segini masih ada 33 yang masih aktif. Tadi sudah sampai di 65 orang. Terima kasih sudah membersamai. Terima kasih sudah ikut andil dalam proses edukasi dan literasi, dan mohon diinformasikan kepada seluruh masyarakat, kepada sanak keluarga, kepada tetangga kita, bahwa Bank Nagari memiliki produk gadai emas yang bisa memenuhi solusi kebutuhan Bapak Ibu di Sumatera Barat. Dan tetaplah menabung, tetaplah menggunakan produk-produk Bank Nagari, karena produk ini, produk-produk di Bank Nagari merupakan produk-produk yang akan menjaga marwah Sumatera Barat. Karena kita akan mengelola dana di Sumatera Barat dan akan kita serahkan juga kepada nasabah-nasabah kita yang ada di Sumatera Barat. Tentunya ini dalam rangka membangun perekonomian, membangun Sumatera Barat untuk lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Pak Heri Fitrianto, mohon izin juga tadi tidak bisa menyampaikan closing statement. Dari kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam proses penyampaian dan juga materi. Banyak maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.